Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Ya alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini, kita bisa berkumpul di masjid ini mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan pengajian rutin insyaallah taala, itu pembahasan kitab Bulughul Maram min Jam'i Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita nikmat sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, virus, keburukan dan lain sebagainya, diberikan keberkahan dalam hidup, diistiqomahkan dalam beribadah hingga akhirnya kita menjadi insan yang bahagia dunia maupun di akhirat. Amin amin rabbal alamin. Kemudian setelah mengucapkan at-thana atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kita lupakan salawat iring salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah taala kembali kita akan membahas kitab Bulughul Maram min Jam'i Adillatil Ahkam. Jadi mana pada pertemuan terakhir ya, atau sekitar 2 bulan yang lalu ya, sudah kita jelaskan tentang sholatul jamaah atau ya sholatul musafir wal marid, ya salat yang berkaitan dengan salatnya orang-orang musafir dan juga orang-orang yang sakit. Alhamdulillah sudah kita jelaskan pada pertemuan terdahulu akan hal ini, dan pada hari ini insyaallah taala kita akan menjelaskan tentang bab sholatil jumu'ah atau bab yang berkaitan dengan ya salat Jumat. Jadi mana hal ini sangat begitu penting kita pelajari ya, agar kita bisa mengetahui hukum yang berkaitan dengan salat Jumat dan akhirnya kita bisa menunaikan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Jadi mana salat Jumat ini hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Wajib, sangat begitu jelas. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Jumu'ah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ya idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau itu dipanggil untuk mengerjakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah menuju panggil Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah al-bai' atau perniagaan. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bagi seorang muslim wajib untuk meninggalkan keduniaan ketika masuk untuk mengerjakan salat Jumat. Ya, ketika masuk waktu Jumat maka dia harus wadarul bai', tinggalkan perniagaankah, pekerjaankah, atau yang lain-lain. Kita lantas fas'au ila dzikrillah, kita datang ke masjid untuk mengerjakan salat Jumat dan kita fokus dalam mendengarkan khutbah. Maka jangan sampai kita ketika sudah mencoba untuk meninggalkan dunia dalam visi kita, tapi nyatanya ya dalam hati kita masih memikirkan dunia ketika Jumatan. Ya contohnya apa? Contohnya adalah kaum muslimin. Ya sebagian banyak orang-orang yang masih bermain handphone ketika khutbah Jumat. Pada Allah mengatakan fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Maka bergegaslah engkau untuk datang mengerjakan salat Jumat dan tinggalkanlah ya al-bai' atau perniagaan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama kita menjelaskan, nanti secara panjang lebarnya kita jelaskan tentang adab-adab salat Jumat ya. Adalah seorang yang berniaga ketika dia salat Jumat, ketika ada waktu Jumat, dan dia adalah bagian dari sahib al-Jum'ah atau bagian dari orang yang dikenakan untuk mengerjakan salat Jumat, ya maka jual belinya tidak sah dan bahkan dia pun berdosa. Maka diperbolehkan bagi pembeli barang tersebut ketika Jumatan dia meminta uangnya kembali.
Ya contoh adalah di warung-warung misalkan ya. Dan qadarullah kemudian masuk sholat Jumat dan orang ini tidak ada uzur meninggal sholat Jumat, kemudian dia tidak sholat Jumat malah nungguin warungnya, kemudian ada yang datang ya untuk membeli barang, maka jual belinya tidak sah, bahkan ini disebut ya sebagai keharaman karena Allah mengatakan wadarul bai, tinggalkanlah jual beli. Walaupun ada secara perincian kata para ulama bagaimana kalau yang jagain tokonya itu ibunya, atau yang jagain tokonya itu misalkan orang yang sakit atau yang lain, nanti insya Allah kita jelaskan yang berkaitan dengan masalah adab sholat Jumat bagi khutbah, bagi yang khotib maupun bagi yang hadir. Dan nyatanya adalah sangat begitu banyak para ulama-ulama kita menjelaskan tentang ini. Masalah khotib pun dijelaskan secara panjang lebar. Dan kalau kita tidak paham, maka dikhawatirkan ya kita banyak hal-hal yang nyatanya kita tinggalkan bagi khotib-khotib Jumat. Jadi khotib Jumat tidak hanya sebatas dia mengetahui konten aja, konten yang ingin dia sampaikan. Demikian pula tidak hanya sebatas dia punya mental untuk bisa naik, tapi dia pun punya keilmuan. Karena para ulama kita tuh menjelaskan ya bagaimana ya ketika khutbah itu gerakannya gimana. Apakah boleh seperti orasi seperti ini, menggerakkan tangan gitu? Atau apakah boleh kita itu melihat kanan sama kiri? Para ulama kita menjelaskan. Demikian pula apakah boleh khatib itu sholat tahiyatul masjid? Nah nanti kita jelaskan. Ternyata banyak hal-hal yang perlu kita jelaskan akan masalah ini. Maka insya Allah kita kajian dengan cara berseri. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan sampaikan tentang ya sholat Jumat secara hukumnya. Jadi mana ya sangat begitu jelas. Bahkan Nabi SAW menyampaikan dalam hadits yang mana Imam Ibnu Hajar menyampaikan dalam kitab ini, beliau mengatakan, bahkan beliau dikatakan adalah ya ketika di atas mimbar, layantahiyanna aqwamun an wada'ihim al-jumu'ah, maka hendaklah seorang kaum ini yang meninggalkan orang-orang ini, hendaklah mereka meninggalkan ya ad-da'wihim, ya di mana mereka ini harus menghentikan untuk tidak mengerjakan sholat Jumat. Artinya adalah Nabi menyuruh kita untuk mengerjakan sholat Jumat. Aw la yahtimannallahu ala qulubihim, maka orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat ya secara berturut-turut, maka Allah akan tutup hatinya, belenggu hatinya, akhirnya tidak lagi merasa manisnya iman, tidak lagi merasa menyesal ketika meninggalkan ibadah kepada Allah. Tsumma la yakununna minal ghafilin, kemudian mereka pun akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala bagian dari orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya hendaklah kita untuk senantiasa mengerjakan sholat Jumat ini, ya, mengerjakan sholat Jumat yang dimana ini bagian dari kewajiban ya seorang muslim yang dimana terpenuhi syarat-syaratnya. Apa itu? Ya syarat-syaratnya kata para ulama yang pertama adalah laki-laki. Maka laki-laki ini wajib untuk mengerjakan sholat Jumat. Adapun perempuan maka dia tidak ada kewajiban untuk mengerjakan sholat Jumat. Karena memang di zaman Nabi SAW yang sholat Jumat adalah laki-laki. Namun ketika ada perempuan yang ikut sholat Jumat, maka sholat Jumatnya sah. Namun tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengerjakan sholat Jumat, apalagi dilakukan secara rutin. Dikhawatirkan nanti tergeserlah syariat yang awalnya hanya diwajibkan bagi laki-laki kemudian tergeser adalah untuk perempuan juga. Nah, maka jangan. Nah sehingga kewajibannya adalah bagi laki-laki saja, ya sedangkan perempuan itu mereka mengerjakan sholat zuhur di mana? Di rumahnya masing-masing, begitu. Dan misalkan walaupun sekali ada gitu umpamanya qadarullah kita dalam perjalanan yang bukan safar dengan istri, kemudian kesulitan kita mencari masjid atau yang lain, akhirnya ikutan tuh istri sholat Jumatan, maka sholat Jumatnya kita anggap sah, tidak mengapa. Namun ya tidak ada kewajiban bagi wanita untuk mengerjakan sholat Jumat. Ya ini yang disampaikan oleh ya Nabi SAW yang dibawakan ya dalam hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab ini ya. Ini sangat begitu banyak beliau bawakan hadis-hadisnya. Dan kemudian yang kedua adalah baligh sama akil. Ya balighun aqilun, orang-orang yang baligh. Orang-orang baligh itu adalah orang-orang yang setidaknya ada 3 atau ada 2 hal yang masuk ke mereka ya.
Yang pertama adalah ketika sudah haid bagi wanita atau ketika sudah ihtilam bagi laki-laki. Tahu ihtilam? Nggak tahu ini? Oh, masa nggak tahu? Mimpi kering ya. Mimpi apa? Mimpi basah. Ini tanda pertama untuk balik apa? Ihtilam atau haid. Yang kedua adalah kata para ulama usianya sudah ya belum 15 min umrihi, sudah sampai usia berapa? 15 tahun dari usianya. Jadi kalau wanita itu ya belum haid sampai 15 tahun dianggap sudah balik. Demikian pula laki-laki. Kalau dia masih belum ya merasakan ihtilam tetap dianggap sebagai balik karena dia sudah waktunya ketika usia 15 tahun. Ini kewajiban. Nah, adapun anak kecil itu tidak ada kewajiban untuk mengerjakan sholat Jumat. Dan ketika mereka sholat Jumat, maka silakan, tidak mengapa, namun tetap ya kita harus jaga baik-baik. Apalagi kalau ada sedekah Jumatan. Itu bocil tuh Pak, harus kita pegangin tuh bocil. Kenapa? Imam belum selesai itu salam ya, assalamualaikum, dan langsung teriak, "Woi," gitu. Masya Allah, ini hati-hati ya dalam, kita tidak melarang sedekah Jumat. Tapi kalau menurut saya, kalau mau melakukan sedekah Jumat, baiknya dikasih ketika sholat sudah selesai, sholat sunnah sudah dikerjakan, barulah lapak itu buka. Biar orang-orang konsen begitu, ya orang-orang konsen. Ya bahkan saya pernah lihat ada video bapak-bapak ya sholat di samping sedekah Jumat gitu. Ya ketika lagi sholat masih sholat ngambil. La haula wala quwata illa billah. Seakan-akan nggak pernah makan nasi besek kan. Ya kita katakan seperti itu. Jadi anak-anak kecil tidak ada kewajiban. Dan kalau memang anak-anak ini masih dianggap belum mumayyiz, belum bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, ya sudahlah, orang tuanya tidak memaksakan dia untuk ke masjid. Nanti ada masanya. Karena kita ketika sama anak kita itu dianjurkan untuk nyuruh dia sholat ketika dia usia berapa? 7 tahun. Ini baru hanya sebatas nyuruh saja, nyuruh sholat saja. Dan kalau di bawah itu, ya dia masih belum bisa untuk sholat, ya sudah, kita di rumah saja. Atau kalau mau kita itu ajak dia ke masjid, nah kita nasihatin dia, nanti jangan berisik ya, ketika Jumatan nggak boleh, berdosa dan lain sebagainya. Nah ini bocah-bocah kadang masuk ke masjid ya mengerjakan sholat Jumatan itu, ya udah asal sholat aja, pakai bajunya baju Messi, Barcelona, gimana nggak berantem atau gimana nggak bercanda tuh bocah-bocah. Nggak ada masukan positif buat mereka gitu, pakai baju bagus, dibilangin baik-baik, atau yang lainnya bergerombol dengan teman-temannya. Nah ini adalah kewajiban ya bagi takmir masjid ya. Kita tidak melarang, jangan larang juga, tapi kita ya harus memberikan nasihat. Tidak hanya sebatas nasihat di mimbar aja. Anak-anak tolong jangan berisik. Itu kayak orang baca koran aja udah Pak, nggak masuk ke anak-anak. Nah kita nih yang di sampingnya sebelum Jumatan, jangan berisik ya, atau apalah, atau kita sediakan tempat yang lain misalkan ya agak jauh, karena khawatir bisa mengganggu konsentrasi jamaah yang banyak. Orang-orang banyak di sana ternyata nggak konsen, khotibnya nggak konsen, jamaahnya nggak konsen, ya akhirnya malah kurang optimal ya Jumatan tersebut. Maka perlu diperbaiki akan hal ini ya. Demikian kalau kita memutuskan ada sedekah Jumat, ada biasa setelah Jumat, nah kita perlu untuk memperhatikan banget masalah ini. Dan kemudian ya yang syarat yang selanjutnya adalah iqamah, atau orang yang tidak musafir. Dia tinggal dia iqamah, tidak musafir. Karena musafir dia boleh tidak sholat Jumat. Bahkan lebih dianjurkan adalah dia tidak sholat Jumat bagi musafir. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam merukhsahkan bagi orang-orang yang tidak sholat Jumat dalam hadis, yaitu apa? Wanita, musafir, dan juga anak kecil yang belum balik. Nah, sehingga kita ketika di dalam perjalanan ya, kita mau ke Bandung sudah 85 km belum? Saya belum pernah ke Bandung naik mobil, maksudnya melihat kilometer, udah belum? Udah. Nah, kalau sudah, maka sudah masuk safar. Memang hati kita itu rasanya, ada yang kurang gitu kalau kita nggak Jumatan. Tapi yang lebih utama itu, kita tidak sholat Jumat ketika safar. Kita mengganti dengan sholat duhur. Ya kita mengganti dengan sholat duhur. Begitu.
Jadi iqamah ini syarat dari sholat Jumat. Kemudian yang keempat adalah tidak ada udzur. Semacam apa? Sakit. Tadi sudah kami sampaikan. Ya sakit ini disebut ya yang dirukhsahkan oleh Nabi SAW. Demikian pula musafir. Ya orang-orang dalam perjalanan. Demikian pula orang yang takut. Ya takut dalam dirinya sendiri. Artinya kalau saya keluar, waduh saya bisa dipukulin orang misalkan. Ya karena saya dikejar-kejar oleh debt collector misalkan ya, atau yang lain. Ini ada takutan nih kata para ulama, takut akan dikejar sama yang nagih utang juga sama bagian dari uzur nyatanya. Demikian pula kita khawatir pada harta kita, kalau kita tinggalin ya ini akan hilang karena memang secara akal ini harus dijaga. Ya, beda lagi kalau kita ada rumah, di situ ada TV, ada tabungan, kita kunci. Kemudian kita nggak sholat Jumat. Pak, kenapa nggak sholat Jumat? Takut sama harta saya. Bukan takut, itu mah tamak sama harta. Bukan takut. Takutnya seperti ini. Misalkan contoh, rumahnya ya ada barang gitu kan, nggak bisa dimasukin pokoknya. Dia khawatir hilang gitu. Maka ini pun kata para ulama bagian dari rukhsah. Demikian pula di perusahaan, di pabrik. Orang yang diberikan amanah oleh perusahaan, itu security ya, satpam di sana, maka ini pun bagian dari rukhsah boleh meninggalkan sholat Jumat selama tidak berturut-turut. Ya, dia boleh untuk ganti shift sama teman-temannya. Dia nggak kenapa tidak sholat Jumat karena memang dibebankan oleh perusahaan untuk menjaga harta. Karena berbahaya kalau meninggalkan semuanya ya perusahaan yang besar seperti itu ya atau yang lainnya. Nah sehingga di sini para ulama bolehkan orang-orang yang haris atau security ini meninggalkan sholat Jumat yang empatnya tidak berturut-turut 3 kali. Ya misalkan dia 3 kali ini Jumatan terus jaga terus, maka dia minta sama temannya atau perusahaan untuk tidak berturut-turut Pak, ganti aja shiftnya atau yang lainnya. Ya namun kalau memang ya dia harus menjaga, ya maka dia menjagalah ya karena ini bagian dari amanah dan juga menjaga harta. Disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau mengatakan ya wa bi'udrin fi tarkil jum'ati wal ya disampaikan adalah dan di antara udzur dalam meninggalkan salat Jumat adalah al-khaif atau orang-orang yang dalam keadaan ketakutan. Bahkan Imam Asy-Syafi'i menyampaikan dalam kitabnya Al-Um fa in kana khaifan idza kharaja ila al-jum'ati aw yahbisuhu as-sultan bighairi haqqin kana lahu takhalluf 'anil jum'ah. Beliau menyampaikan apabila dia takut untuk keluar Jumat atau dia itu sedang dipenjara. Jadi penjara oleh sultan, oleh pemerintah tanpa bukti yang benar, dia nggak boleh kemana-mana, diboikot misalkan ya oleh pemimpin setempat. Kana lahu takhalluf 'anil jum'ah, maka diperbolehkan dia tidak sholat Jumat. Karena ini masih berkaitan dengan al-khauf atau takut ya karena tidak mengerjakan atau karena dia itu ketakutan disebabkan ada harta yang perlu dia jaga, ada jiwa yang perlu dia jaga dan lain sebagainya. Namun kalau logika kita katakan ini aman, insya Allah sudah dijaga dan lain sebagainya, dan kita sendiri yang punya ya, maka tidak ada udzur kita untuk meninggalkan Jumatan karena menjaga harta, karena harta itu sudah dijaga, sudah dikunci dan lain sebagainya. Sedangkan kita bukan pesuruh siapa-siapa. Kita yang punya rumahnya, tidak ada udzur. Alhamdulillah kita lantas mengerjakan sholat Jumat. Ya ini yang berkaitan dengan ya syarat sholat Jumat. Dan kemudian yang kelima adalah merdeka, karena al-ubudiyah atau perhambaan atau hamba sahaya itu tidak ada kewajiban untuk mengerjakan sholat Jumat. Kemudian yang keenam adalah sholat bersama dengan al-mustawtinun. Nah ini sangat begitu penting. Sholat bersama dengan al-mustawtinun. Nah sehingga para ulama kita itu sepakat tentang syarat sholat Jumat adalah al-istiton. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu yang kelima syarat ini. Apa itu istiton? Ya sebelum saya sampaikan al-istiton ya, para ulama menyampaikan di antara adalah fatwa Lajnah Daimah, beliau sampaikan, ya disampaikan al-istiton syartun fi sihhati iqamati shalatil Jumat inda 'ammati ahli ilmi. Istiton, mustawtinun termasuk syarat mengerjakan salat Jumat inda 'ammati ahli ilm, menurut kebanyakan para ulama, kata dalam fatwa Lajnah Daimah. Walaysa fi dzalika illa khilafun syad, tidaklah ada yang menyelisihi tentang syaratnya Jumat itu harus istiton kecuali hanya persisihan yang asing, yang aneh dari orang-orang.
Ya, la ya'ulu alaihi, tidak bisa diambil pendapat akan hal tersebut. Jadi syaratnya sholat Jumat adalah istiton. Apa istiton? Yaitu sholat bersama dengan orang yang, apa sih bahasa kitanya? Pribumi, bukan pribumi juga sih. Orang setempat. Mungkin ya, orang setempat. Ini istiton adalah bagian dari syarat mengerjakan sholat Jumat menurut ya para ulama kita. Yaitu harus sholat bersama dengan al-mustautinun atau orang penduduk setempat. Ini harus. Ya, ini kata para ulama kita, ini harus. Jadi apa semua? Termasuk yang aneh, yang tidak sah sholat Jumat adalah kalau misalkan di sini jamaah Masjid Aisyah, kita pergi misalkan wisata ke Bromo misalkan, ya benar ya, ke Bromo di sana. Ini kan sudah banyak, berapa orang nih? Misalkan ini 50 orang gitu ya. Kita ke sana, orangnya sudah banyak. Ya udah, kita ada khotibnya, ada ustadz nih bisa khutbah, dia mengerjakan sholat Jumat di sana. Bareng-bareng dengan jamaah lisan plus ustadznya. Ya, ini adalah tindakan yang tidak benar ini. Ya, tidak sah sholat Jumatnya. Karena apa? Syarat istiton, sholat yang dimana harus ada penduduk setempat ini tidak terpenuhi akan hal tersebut. Jadi kalau orang safar itu nggak usah deh kita maksa masa Jumatan gitu. Udah aja sholat duhur karena ini rusak, apalagi bikin Jumatan sendiri, jangan, nggak boleh. Karena apa? Syaratnya tidak terpenuhi. Karena istiton atau ada penduduk sekitar ini adalah bagian dari syarat sholat Jumat. Paham? Jadi kalau kita safar, itu kita bukan istiton nih ya. Saya akan jelaskan macam-macam orang ya dalam ibadah. Yang pertama ada namanya mukim. Yang pertama kita sebut adalah musafir loh, biar gampang. Yang pertama adalah musafir. Siapa musafir? Musafir adalah orang yang pergi ke sebuah tempat yang dimana ya dia ini pergi untuk mengerjakan perjalanan yang jauh. Nah, sedangkan jauhnya di sini itu ada yang mengatakan khamsatu burud, yaitu 85 km. Ada yang mengatakan yang penting dianggap oleh masyarakat dia sedang perjalanan jauh, maka dia sebagai musafir. Paham musafir, Pak? Musafir orang yang pergi gitu ya, orang yang pergi kita misalkan nih. Kemudian meninggalkan ya daerah, sudah meninggalkan daerah ini. Ini disebut sebagai musafir. Adapun saya yang masih packing, ya, saya rumah, misalnya saya rumahnya di sini, saya masih packing. Nah, kemudian saya mau berangkat, ya akhirnya saya jalan ke gerbang depan itu, perumahan ini, klaster ya, atau di perumahan sana. Apakah saya sudah dianggap sebagai musafir? Belum. Sampai saya meninggalkan, ya minimalnya meninggalkan Kelapa Nunggal, meninggalkan umran baladih, meninggalkan rumah-rumah yang ada sekitar di kita, meninggalkan daerah kita lah, meninggalkan Kelapa Nunggal mungkin. Baru kalau kita sudah meninggalkan Kelapa Nunggal, ini dianggap sebagai musafir. Ya, jadi hati-hati ya. Musafir ini orang yang sudah meninggalkan tempatnya. Kalau masih di sini masih belum musafir. Ada orang saya mau pergi ke Medan. Kemudian ya pesawatnya take off-nya jam 1 misalnya. Akhirnya saya menjamak qashar di sini nih karena saya orang sini. Maghrib sama Isya menjamak dan mengqashar salat 2 rakaat boleh atau tidak? Tidak boleh dan tidak sah. Kenapa? Kan saya sudah punya tiketnya, memang betul. Saya mau berangkat ke Medan, betul. Tapi saya musafir atau belum dianggapnya? Masih belum, saya belum ninggalin ini. Syaratnya saya harus ninggalin dulu. Demikian pula puasa ya Pak, hati-hati. Puasa banyak masyarakat yang qadarullah saya dapatkan itu dari jamaah, mereka bertanya dan mereka baru sadar ini kesalahan adalah orang yang dia mudik. Mudiknya jam 10 pagi. Ya, jam 10 pagi di bulan Ramadan, jam 10 pagi sudah beli tiket dan lain sebagainya. Nah, banyak orang-orang sudah nggak sahuran, udah nggak sahur, udah makan uduk pagi-paginya. Kan? Dipikir dia boleh, nggak boleh, karena dia belum dianggap sebagai musafir. Barulah jam 10 dia berangkat ninggalin Kelapa Nunggal, baru dianggap sebagai musafir. Monggo, mau makan silakan, mau buka silakan, mau apa puasa silakan, kan seperti itu. Jadi inilah yang pertama musafir ya. Kemudian ada namanya orang mukim. Nah,
Orang mukim itu, orang mukim kita tinggal di sebuah daerah yang kita menetap di situ. Tapi kita tinggal di daerah ini, ya kita tidak ada keinginan untuk lama atau tidak ada keinginan untuk, ya maksudnya adalah yang penting tinggal ada sebuah daerah yang kita mencari penghidupan. Itu orang yang mukim. Jadi mukim ini adalah lawannya musafir. Paham sampai sini? Jadi musafir mah pergi dia, kalau mukim dia kalau udah sampai, udah nyaman, udah beli macam-macam, udah tinggal di situ menyala mukim. Sampai sini paham? Nah, mukim ini ada yang niatnya mau pergi lagi, nanti paling saya setahun Pak di sini. Ya karena setahun lagi saya mau pergi. Misalkan saya mengatakan seperti itu. Misalkan contoh saya katakan nanti tahun besok saya akan pergi ke Boyolali misalkan. Pada saat saya ngomong, saya tinggal di sini nih. Perginya nanti tahun besok. Saya masih disebut mukim atau musafir kira-kira? Mukim, karena saya masih tinggal di sini. Tapi saya sudah punya niat untuk pergi nanti tahun besok. Yang kayak kita nih ya. Nah, yang ketiga ini tadi mukim ya. Nah, yang ketiga namanya adalah al-mustautinin namanya. Mustautini adalah orang setempat yang tidak mikir dia itu mau pergi lagi ke tempat yang lain. Ngerti? Tadi saya ingin sudah punya wacana untuk pergi nanti setahun besok ke Boyolali. Saya mukim atau tidak pada saat ini? Mukim. Saya mustautin bukan? Bukan. Saya bukan mustautin. Jadi saya nggak bisa dihitung nanti jumlah minimal sholat Jumat. Ngerti nggak ya? Ngerti ya? Jadi mustautin adalah orang yang tinggal ya di setempat yang dia tidak ada niat untuk pergi ke tempat yang lainnya. Ini adalah al-mustautinun yang bagian dari syarat sholat Jumat. Dan mustautinun itu nggak mesti warga tinggal di pinggir-pinggir, enggak. Selama dia tinggal tidak dalam jarak sapal ke masjid, selama itu gua disebut sebagai mustautinun. Contoh, saya orang Kelapa Nunggal, asli sini, nggak niat kemana-mana. Tapi saya kerja di Jakarta. Di sana ada masjid khusus untuk karyawan. Karyawannya nggak ada orang di situ. Adanya orang Bogor, ada orang Bekasi, ya, ada orang Kelapa Nunggal, Gunung Putri. Nah, semua di situ masuk. Nah, kira-kira sholatnya sah nggak di kantor saya itu? Nggak ada orang-orang penduduk sekitar itu, nggak ada. Sah nggak? Sah. Kenapa? Karena saya mustautin masih disebutnya. Mustautin karena antara saya dengan Jakarta itu sudah safar belum? Belum. Jadi sholat-sholat di kantor itu sah walaupun tidak ada penduduk sekitar. Karena ada namanya istiton atau al-mustautin. Sampai sini paham nggak nih ya? Ini sangat penting ini memang biar kita tahu ini sebenarnya tempat ini layak untuk Jumatan atau tidak. Jadi masjid itu, ya mohon maaf ya, tidak hanya sebatas dibuat itu karena ingin bikin aja gitu. Enggak, ada pertimbangan yang banyak itu harusnya. Bagaimana cara meramaikannya? Kemudian kita sholat Jumatan yuk enggak kayak gitu. Secara hukum itu enggak bisa seperti itu. Apalagi masjidnya berdekatan itu. Ini bisa menjadi masalah nanti. Maka para ulama sebagian mengatakan tidak sah ya. Sebagian mengatakan sah. Ini jadi masalah. Makanya kalau kita ingin buat Jumatan, jangan buat keren-kerenan, jangan ya. Atau jangan buat ya sholat Jumatan kita pun Jumatan, jangan. Kita harus pertimbangkan matang-matang. Ini layak atau tidak? Ini layak atau tidak? Dan sama di musola saya kecil ya Pak, udah sekarang masih diperbesar ya. Itu ya kita banyak desakan dari warga itu untuk bikin masjid, untuk bikin apa Jumatan di situ. Karena emang orangnya banyak, alhamdulillah ya. Kemudian kalaupun Jumatan di situ ramai, tapi saya menolaknya karena di sekitar ada masjid dekat, ada bahkan ada ada 3 masjid berdekatan dengan situ. Ya karena tidak ada hajat, ngapain bikin di sini? Ya di sana kan bisa sholat di sana di mana gitu. Di sini ngapain bikin lagi gitu. Jadi ada hajat nggak sih kita bikin Jumatan di sebuah masjid? Kalau nggak ada hajat jangan dipaksain. Ya. Oleh kata Allah ya, kadang saya Jumatan orang-orang cuma hadirnya 5 orang kadang-kadang. Ya. Ya memang ya apa namanya nanti datang gitu kan biasa orang-orang kadang bukan di masjid ini, tapi nggak tahu masjidnya apa enggak ya. Nungguin adzan dulu baru pada datang. Di sini begitu nggak? Nah pada dia berarti benar juga sama. Emang itu, makanya saya ngomong ke Takmir, ini 5 orang ini, ya saya mau mulai kalau orang-orang datang, kira datang barulah dimulai. Kita saya sampaikan Pak, ya jangan mentang-mentang punya duit bikin masjid, terus bikin Jumatan, jangan. Pertimbangkan semuanya dulu, ya jangan sampai itu Jumatan bocil semua, ya
akhirnya berisik. Harus pertimbangan ini. Jadi jangan bikin, itu Jumatan kita ada duit nih, kita bikin masjid aja. Enggak, pertimbangannya banyak. Jumatan itu bukan hanya ibadah fardiyah, ibadah sendiri, bukan ibadah orang-orang kaum muslimin. Nah, kita harus melihat kaum muslimin seluruhnya, bukan kita doang, bukan kita sendiri nih. Ya saya mah maunya mau punya duit saya nih, bisa ngumpulin jamaah. Enggak gitu. Harus ada pertimbangan yang matang akan masalah ini ya. Karena sebagian bahkan dalam madhab Syafi'i itu sampaikan berdulu dia. Ya, makanya mungkin ketika masjid terdekat itu, ya kalau sholatnya takbiratul ihramnya lebih duluan masjid ini, yang onohnya lebih belakangan, maka yang sah ini yang onoh nggak sah sholat Jumatnya. Menurut mereka seperti itu. Atau ya sebagian yang lain mengatakan tidak seperti itu, tapi masjid yang mana duluan Jumatan mereka yang sah. Dan selama yang Jumatan dekat dengan masjid, selamanya tidak sah karena memang sudah tidak ada udzur hajat, kecuali memang masjidnya penuh full, nggak lagi kebagian, ya itu baru tuh tersebut sebagai hajat kita bikin Jumatan di tempat yang lain. Kalau memang isinya baru 2 sab dong, ya Allah, jangan. Ya udahlah, kita bersama dengan kondisi gitu. Jangan memaksakan kita sholat Jumat, karena para ulama kita di sini, mereka ini ya banyak hal pembahasan masalah untuk Jumatan ini, begitu. Nah, jadi mana-mana kita ya. Jadi mustawtinin ini adalah bagian orang-orang yang harus ada ketika Jumatan. Kalau tidak ada, maka sholat Jumatnya tidak sah, begitu. Nah, kemudian ketika para ulama kita bersepakat nih, mustawtinin harus ada ketika sholat Jumat. Orang-orang sekitar, ya yang tadi kita jelaskan, orang-orang sekitar itu harus ada dalam duduk bertempat. Nah, terus jumlahnya berapa? Nah, inilah baru ada perdebatan para ulama. Para ulama sepakat awalnya harus ada orang sekitar, tapi jumlahnya berapa? Ya, dalam madhab Syafi'i, dalam qaulul jadidnya, perkataan yang baru itu berapa orang? 40 orang. Ya, sedangkan dalam qaul qadimnya atau perkataan yang lama dari beliau itu adalah 12 atau 4 orang. Dalam madhab yang lainnya, dalam madhab Maliki disampaikan adalah 12 orang. Ya, dalam pendapat yang lainnya itu adalah hanya 3 orang saja. 3 orang saja, begitu. Maka di sini para ulama kita berbeda pendapat. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ya. Ya, sebagaimana ini pendapat para ulama kita. Ada tadi adalah 40, 12 dan 3 orang, wallahu a'lam. Namun ya saya lebih tentram mengambil pendapat adalah cukup 3 orang. Ini sudah cukup ya, disampaikan oleh Al-Imam Al-Mardawi. Beliau sampaikan ya, tanaqidu bi thalathatin, bahwasanya sholat Jumat itu sudah sah walaupun hanya ada 3 orang-orang mustawtinun. Ya, jadi 3 orang ini insya Allah sudah sah. Jadi mohon maaf Pak ya, bukan yang para ulama kita jelaskan 40, 12 sama 3 itu bukan semua orang, bukan. Tapi apa tadi? Mustawtinun, orang sekitar ada enggak 40. Kalau 100 orang-orangnya semua musafir, ya, atau cuma ada 2 orang orang mukim itu 2, selainnya musafir, tidak boleh sholat Jumatan di situ. Tidak sah sholat Jumatnya. Jadi maksudnya 40 itu bukan jumlah minimal, tapi jumlah orang yang penduduk sekitar, al-mustawtinun. Ya, makanya alam sah juga kalau di kita ini kalau di kampung mah gampang. Tapi kalau di perumahan susah kita kalau mustawtin, apalagi ditambah masjidnya banyak. Di setiap klaster ada gitu. Jadi menurut saya kurang, ya harusnya ada pertimbangan lebih ya kalau kita ingin bikin Jumatan gitu. Karena khawatir kurang. Ya, sehingga akhirnya ada masalah baru akhirnya. Ada masalah baru, apa kata para ulama? Kalau ada seorang ustadz ya, kalau saya tadi 3, ya ini Allah pendapat yang rajih adalah cukup 3 insya Allah. Ya. Tapi ketika ada seorang ustadz yang meyakini 40 orang nih, misalkan, dan ternyata dia ragu-ragu dalam jumlah jamaahnya, atau dia pun ragu-ragu ini masjid duluan mana takbiratul ihramnya. Misalkan kan tadi ya, ada masjid berdekatan tuh, takbiratul ihramnya duluan kita apa duluan dia? Kalau kita duluan apa dia duluan? Ini ada masalahnya. Ketika ada orang imam ini dia itu beranggapan, waduh ini orang kurang dari 40 ya, orang sekitar. Atau dia yakin itu, waduh ini kayaknya kita rada terlambat nih takbiratul ihramnya sama masjid yang lain. Maka ya memang dalam madhab Syafi'i itu disampaikan adalah ya,
Ketika sholat Jumat maka menambah ditambah dengan sholat zuhur lagi. Ya, zuhur lagi. Ini mungkin alasan mengapa ada beberapa masjid yang seperti ini. Ya, walaupun mungkin kadang juga ada yang salah paham. Ya, semacam saya pernah juga bertanya itu, ini kenapa diulang mulu sholat Jumatnya setiap Jumatan, Pak? Yang nggak sah atau nggak sama nggak usah bikin Jumatan, kata saya. Saya ngomong gitu aja. Ya Ustaz, emang maksudnya nggak sah kenapa? Ya karena kan di sini orang-orang di pabrik semua, Ustaz. Pabrik-pabrik semua gitu. Ya tinggalnya di mana? Ya ada yang di Bogor, di ini. Nah kan ini namanya mustautin, Pak. Jadi mustautin itu bukan tetangga masjid, bukan. Orang-orang yang tinggal dari jarak dia ke kita bukan safar. Dan selama ada 40, alhamdulillah sudah tercukupi. Jadi seperti itu. Memang ada beberapa tempat yang qadarullah masih salah paham dalam istilah al-mustautinun ini. Nah, ada masalah lagi nih. Ada masalah lagi dalam para ulama ini. Kalau ada masjid seperti itu yang menyelenggarakan sholat Jumatan sama setelah itu sholat zuhur, maka ini yang dilakukan memang dalam pendapat mazhab Syafi'i ya. Namun kita katakan seharusnya tidak seperti itu ya. Tapi itu kita, karena ini ada pendapatnya, kita hormati karena memang ada di sini kaulnya kata para ulama kita. Tapi kita katakan ya kita simpelnya sebagaimana Nabi Jumatan selesai sudah seperti itu aja. Tidak ada zuhur ya. Nah, ketika ada yang seperti itu di masjid imamnya sholat zuhur lagi. Nah, bagi makmum yang qadarullah dia itu anggap ini sholat Jumat nggak masalah apa-apa. Ya karena orangnya banyak. Ya ini sah-sah aja. Maka ketika dia sholat di situ, imamnya sholat zuhur, maka mau tidak mau makmum yang sholat bersama dengan imam itu sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena imamnya beranggapan sholatnya tidak sah. Dan kita tidak boleh menjadi makmum bagi orang yang imamnya itu beranggapan sholatnya tidak sah. Itu nggak boleh. Contoh begini Pak, boleh nggak kayak gini nih? Imamnya dia sholat Allahu Akbar imamin kita. Kemudian qadarullah dia itu buang gas, tapi buang gasnya silent, nggak ada suaranya, tapi dia sadar, wah ini nih, tapi nggak ada yang tahu, biarin aja, diterusin sama dia tuh, ya dosa nggak tuh imam? Dosa karena dia sudah berdusta, dan dia seharusnya nanti kalau makmum tahu imamnya itu batal, maka sholat makmum sah atau enggak? Enggak, karena memang imamnya sudah ya dianggap batal, malah dilanjutin. Demikian pula kata para ulama kita disampaikan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i ya. Dalam madzhab Syafi'i begitu. Jadi kalau imam itu beranggapan 40, karena memang dalam madzhab Syafi'i disampaikan ya boleh mengambil 4, 12, 40 sebenarnya, tidak saklek 40 memang. Dan beliau mengatakan kalau imam itu menganggap ini sholat Jumatan harus diganti dengan sholat zuhur, maka makmum yang beranggapan sholat ini sah, dia tidak sah. Kata beliau adalah dikatakan lam yajuz an ummuhum wajaba alaihim an yastakhli alaihim ahaduhum. Beliau sampaikan maka harusnya makmum itu kalau sudah sadar imamnya selalu begini, udah jangan sholat di situ kata beliau, atau menjadikan imamnya itu adalah imam yang meyakini kalau jumlah 40 atau jumlah itu 40 itu enggak mesti, artinya 3 jadi sudah sah. Nah begitu Pak. Jadi kalau kita misalkan kedapatan ya, ada kita sholat Jumatan yang dia diulang setelah itu sholat zuhur, ya maka ya secara pribadi saya anggap ini seharusnya tidak usah gitu. Apalagi ini merepotkan manusia. Orang udah sholat Jumat aja udah syukur gitu ibaratnya. Orang-orang kita itu masih dipanggil adzan baru datang gitu. Nah ini habis sholat Jumat, khotibnya 1 jam. Kemudian ya, sholatnya lama, ditambah lagi 4. Ini masyarakat banyak yang lari dari ini khawatir gitu. Jadi supaya tidak perlu seperti ini. Ya kalau memang dianggap ini tidak sah atau khawatir ya sudah, tandanya kita mengalah, tidak perlu sholat Jumat di situ, gitu tempat yang lain saja. Ya ketimbang setiap Jumatan kita ngulang terus kan, ya jadinya ini sebagai syah. Namun misalkan kita masuk ke masjid itu Pak, ketika salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian ada yang qomat lagi, kemudian sholat berjamaah atau sholat zuhur, maka apa yang kita lakukan? Sholat zuhur juga sama mereka. Kenapa? Karena kita ketika sholat bersamaan dengan imam yang anggap sholatnya tidak
tidak sah. Kan kalau memangnya nggak tidak sah nih, kita pun nanti akan bermasalah di situ. Sehingga kata para ulama adalah kita mengulangi sholat zuhur karena dianggapnya imam tadi menganggap tidak sah, ya kita pun akhirnya mau tidak mau untuk mengulang dengan sholat zuhur. Ya ini di sebagian ini pendapat para ulama yang berkaitan dengan akan hal tersebut. Ya sangat begitu banyak tentang sholat Jumat ya, yang ternyata tidak simpel sesuai dengan namanya, kebiasaannya. Tapi banyak hal-hal yang perlu kita jelaskan insyaallah ta'ala ya. Namun kalau banyak penjelasan puyeng juga kita ya, karena belum kita paham akan hal ini hari ini, tapi semoga dipahami ya. Jadi insyaallah ta'ala yang saya sampaikan di sini adalah sholat Jumat termasuk kewajiban. Kemudian sholat Jumat syaratnya dia adalah al-mustautinun, ada orang-orang yang tinggal sekitar walaupun tidak mesti sekitar banget ya. Kemudian jumlahnya para ulama kita berbeda pendapat ya, namun yang kuat menurut ana adalah yang kami mengambil lebih condong ke situ adalah ya pendapatnya Al-Imam Al-Mardawi dalam Madzhab Syafi'i juga dianggap adalah 4 jamaah mustautin sudah sah. Itu dia. Dan dengan itulah insyaallah ya kita bisa mengerjakan sholat Jumat ya sesuai dengan rukun sama syaratnya insyaallah ta'ala. Nah, barakallahu fikum, ini mungkin yang kami sampaikan pada hari ini. Dan ini mungkin karena masih banyak juga diantaranya adalah laukan tempat Jumat, sholat Jumat itu di mana laukannya, nanti insya Allah mungkin kita jelaskan di pertemuan yang lainnya. Bukan masalah ini, kita buka mungkin sekitar 5 menit ya untuk tanya jawab. Kalau tidak bisa menampung nanti kita akan jawab setelah adzan isya. Nah, barakallahu fikum. Ya silakan yang ditanyakan baik berkaitan dengan materi atau materi dengan pesan WhatsApp atau secara kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah jika ada anak bercanda berisik ketika saat sholat sehingga jamaah terganggu, apakah orang tua isi anak tersebut berdosa? Terima kasih. Barakallahu fiik. Tergantung ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang itu tidak bisa menanggung dosa orang lain. Ini adalah rumusan ya dalam beragama kita, firman Allah, orang itu tidak bisa menanggung dosa orang lain. Dengar nih istri, dengar nih. Istri kadang suka ngomong ya, biarin kita berbuat dosa mah buat suami semuanya enak. Kasihan suami neraka semua akhirnya cara begitu. Nggak ada konsep kayak begitu, nggak tahu dari mana itu ya. Kata gitu ya, pokoknya istri itu berdosa apa ditanggung suami, enak aja. Nggak ada. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Manusia tidak menanggung dosa orang lain. Apalagi terkadang dibumbui dengan hadits-hadits palsu. Ya, saya pernah ditanya pada suatu mungkin berapa tahun yang lalu ya, 7 tahun yang lalu itu ada seorang yang bertanya hadits riwayat Muslim. Jika antum pernah dengar. Dia beranggapan seperti itu, Ustaz. Ya, ada seorang yang sudah berusia ya, dia masya Allah luar biasa zikirnya, ya bahkan karena daurah pada saat itu, daurah nginep kita di sebuah tempat ya, masya Allah luar biasa ibadahnya, dan saya pun kalah ibadah dengan beliau gitu, sambil ringan-ringan gitu ya. Akhirnya, masya Allah Pak, itu gimana resepnya Pak? Ya resepnya bisa ibadah seperti itu ya, zikir dan lain sebagainya. Saya aja masih kurang. Ya saya takut masuk neraka Ustaz. Masya Allah, betul, luar biasa itu. Betul Pak, oh, masya Allah. Ini sebagai motivasi. Iya Mas, betul. Iya Ustaz. Karena kan Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ini hadisnya Ustaz. Jadi ketika nikah itu arsy itu bergetar. Kemudian dikatakan ketika akan nikah, ya kami menerima segala dosamu. AR Muslim. Pas ngeliat, masya Allah, Bapak tahunya kayak gini Pak, bisa ibadah kayak gini gara-gara istri ngasih pesan begini. Iya Ustaz. Jadi dosa dia itu kalau dia dosa maka ke saya, makanya saya hilangin dengan ibadah. Salah Bapak kayak gitu. Salahnya kenapa? Enakan istri Bapak loh yang lagi nonton TikTok kali apa ya. Enakan perempuan. Enggak ada konsep kayak gitu. Wala taziru waziratu wisra ukhra. Manusia tidak menanggung dosa orang lain. Kecuali, nah ada kecualinya. Nabi SAW mengatakan man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia dapat pahalanya. Demikian pula keburukan dia dapat pahalanya. Inilah yang kita dapat cipratan dosa. Apa itu? Yang pertama, kita sebagai orang tua yang mencontohkan keburukan. Contohin keburukan. Yang kedua adalah kita nyuruh keburukan. Yang ketiga adalah kita menyokong keburukan.
maka itu kita dapat dosa orang lain, dosa jariah. Selain dari itu tidak, contoh misalkan, ya kita nyontohin keburukan sama anak kita. Ya, ketika maghrib kita suruh anak kita, ayo sholat maghrib sholat ke masjid, tapi kita main TikTok di rumah. Anak kita itu terinspirasi kita main TikTok maghrib-maghriban. Jadi dia nggak mengambil suruhan kita, tapi dia ngambil contoh kita. Oh bapak, saya maghrib-maghrib main TikTok. Sama, saya juga dapat dosa sama kita. Kita meninggal, tuh bocah terus-terusan main TikTok maghrib-maghrib gara-gara kita dapat kita dosanya. Sampai kapanpun itu, selama anak-anak masih terinspirasi dengan contoh kita. Hati-hati. Jangan sampai kita nyontohin yang buruk deh sama. Ya, karena itu jadi dosa jariah. Yang pertama nyontohin. Yang kedua nyuruh. Bocil, ntar kalau Jumatan bercanda ya, itu dapat dosa. Ya. Atau kita itu ketika Jumatan, kita kasih contoh sama mereka, yaitu anak kita duduk di samping kita, khotib itu bicara, khutbah, kita ngobrol sama teman. Ini khotib lama amat, itu suaranya nggak habis-habis ya. Kan terinspirasi anak kita, oh ternyata boleh ya pas khutbah itu ngomong seperti itu. Nah ini jadi terinspirasi, dapat berdosa kita. Atau nyuruh anak kita, nanti bercanda jangan lupa ya, dan harus dapat besek ya sedekah Jumat kamu paling pertama. Pokoknya sebelum salam lari aja teriak. Itu pokoknya bapak idam-idamkan kamu seperti itu. Pejuang sedekah Jumat. Dapat kita tuh ya itunya dosanya dia bercanda itu dapat kita dosanya. Yang ketiga adalah memfasilitasi, menyokong keburukan. Untuk apa? Contoh kita ngasih ya anak-anak kita mau kemana, misalkan mau merokok misalkan, atau mau apalah, membuat kemaksiatan, nih duitnya, ini dapat kita dosanya ya. Atau ini mau kemana nih, mau berbuat maksiat, punya duit nggak nih, ini dapat kita maksiat apa dosanya kepada Allah. Demikian pula anak kita misalkan ya, kita ketika bercanda di masjid, kita tahu itu bocah bercanda di masjid terus anak kita ini, tapi kita diam biasa aja. Sempat ditegur oleh DKM anak kita malah marahnya bukan ke anak kita, kemana? DKM-nya. Ini sama dengan menyokong perbuatan buruk di masjid. Ya, jadi inilah 3 hal yang bisa menyebabkan kita berdosa, ya disebabkan anak-anak kita. Selain dari itu, anak-anak kita misalnya kita sudah nasihatin masih aja pada sedekah Jumatan tadi, masih macam-macam, maka Allah alam ini tidak kita berimbas dosanya. Nah, barakallahu. Sudah masuk ya, Isya belum? Oh sudah, ya kita aja dulu dengan adzan Isya. Nanti kita bacakan pertanyaan setelah sholat Isya. Nah, kita akan bacakan ya. Pertanyaan yang datang di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tukang parkir kendaraan jamaah masjid dapat udzur tidak menunaikan sholat Jumat? Barakallahu fiik. Iya. Untuk tukang parkir ya yang ada di kita, parkir itu menjaga kendaraan apa ngatur kendaraan, Pak, kira-kira? Ngatur parkir apa ngejaga kendaraan? Dua-duanya? Oke, kalau hilang siapa yang tanggung jawab? Nah, kita juga kan. Maka Allah alamnya tukang parkir ketika Jumatan, ya maka dia mungkin hanya sebatas untuk ngurusin parkir aja, parkir di sini dan lain sebagainya, dan tidak menjaga karena mungkin kalau ada yang hilang kita tidak ada tanggung jawab apa. Ya, maka Allah alam disinilah tandanya tukang parkir di sini masih belum terkena udzur, karena memang dia hanya sebatas ya untuk memarkirkan kendaraan. Berbeda sama satpam. Kalau satpam ada kemalingan, itu ada hukumnya nggak? Ada kan ya? Ada macam-macam dan lain sebagainya. Nah, sehingga tukang parkir Allah alam ini belum termasuk udzur menurut Anda, karena emang ini tidak hanya sebatas yaitu untuk ngatur masalah parkir, bukan untuk menjaga kendaraan tersebut. Nah, bolehkah kita menegur anak-anak yang berisik saat khutbah Jumat berlangsung? Nah, bisa dengan isyarat ya, misalkan dipukul di samping gitu kan, atau yang lain. Karena Nabi SAW itu sampaikan ya, siapa dia yang melakukan atau menggerakkan asok, yang menggerakkan batu-batu, mainin batu ketika khutbah Jumat, lagaw, dia telah berbuat sia-sia. Itu mainin batu ketika Jumatan. Kalau sekarang nggak mainin batu, ngapain kita? Melukis di karpet. Sama ini juga hukumnya.
Ya, ini bakor lagau. Ya, ini sudah ya sudah apa? Sudah inilah jumatannya sudah sia-sia gitu. Nah begitu. Nah kemudian ketika ini ada udzur, maka udzur saat kita ada anak kita bisa peringatkan untuk diam dengan ya gestur kita, dengan tangan kita. Kalau nggak bisa, dan ini sangat begitu darurat sekali, dia teriak-teriak. Sedangkan kita nggak boleh untuk ngomong, maka silakan dan khotibnya diam aja. Kan khotib itu dia wewenang ketika khutbah itu khotib seharusnya. Jadi ketika sudah memecah jamaah konsentrasinya ya, itu anak-anak dan anak-anak di dalam misalkan mampu untuk dinasihati khotib, khotib langsung tegur, ya, jangan berisik atau keluar aja, begitu. Kecuali di luar anak kecilnya, anak keluar khotibnya ngomel, dia nggak peduli kalau anak kecil ya. Nah seperti itu. Nah kalau memang darurat bisa mengganggu orang lain, ya boleh kita untuk berbicara karena ini adalah untuk khawfud darrain, kita menghilangkan satu kemudaratan dari dua ya. Yang pertama kemudaratan adalah kita ngomong saat khutbah, yang kedua adalah bocah akan ganggu konsentrasi. Kita ambil ini, insya Allah ini akan teruzurkan dua-duanya. Jadi seperti itu, jadi boleh selama memang sesuai dengan kondisi bagaimana anak kecil itu berisi. Apa boleh sah sholat Jumat jika hanya ada 3 orang yang mustautinin? Sah, insya Allah. Namun memang para ulama kita menganjurkan sholat Jumat itu dilakukan di misar atau di tempat berkumpulnya para manusia. Ya, sehingga ya ketika dia ada masjid, ya kemudian di rumah kita bikin Jumatan 3 orang mustautinun, maka kita anggap tidak sah karena memang dekat dengan masjid begitu. Namun ketika umpamanya tidak ada masjid, kita ada 3 orang di sini maka sah. Ada yang penting adalah al-mustautinun yang di sini dalam jumlah. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana tatkala mengaminkan doa khatib? Apakah perlu kita untuk mengeraskannya atau bagaimana? Nah, barakallahu fikum. Iya, di sini khatib itu dia itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk dirinya sendiri. Dan kemudian di dalam riwayat, maka jamaahnya tidak terdengar dalam riwayat ya, para sahabat Nabi itu mengangkat suaranya untuk mengaminkan. Karena Nabi itu, beliau itu sholat Jumatan setiap pekan berapa kali? Sekali. 1 kali pasti beliau melakukan Jumatan. Nah, Nabi SAW itu pernah seumur hidupnya melakukan 2 sholat gerhana. Satu lagi nggak jadi kalau tidak salah. Itu yang jadi, sholat gerhana itu tidak kurang dari 40 riwayat. Nabi sifat sholat gerhana bagaimana? Ini 40 riwayat. Cuma sekali riwayatnya banyak. Maka mustahil Jumatan yang setiap pekan itu nggak ada riwayatnya. Ya, yang dimana para sahabat melakukannya nggak ada riwayatnya, itu mustahil. Sehingga ya Allah alam adalah jamaah tidak mengaminkan, diam saja seperti itu. Walaupun memang ya kita atau sebagai ulama memperbolehkan untuk mengaminkan, tapi dengan suara yang lirih. Ya disampaikan dalam kitab Fathul Mu'in. Ini orang-orang pesantren pasti pada tahun ini yang saya bawakan di masjid ini, kitab Syafi'i disampaikan dalam kitab Fathul Mu'in. Itu syarah Qurrati Ainin ya, tulis oleh Zainud Al-Maribari ya. Beliau sampaikan dalam madhab Syafi'i sampaikan wa yasunnu tashmitul atis waraddu alaihi wa raf'u saut min ghairi balaghah bis salati wassalam alaihi sallallahu alaihi wasallam inda dzikril khatib. Nah, diperbolehkan ya, untuk kata beliau diperbolehkan orang itu untuk mentasmid. Tasmid ngapain? Ngucapin apa? Tasmid ngapain? Robban apa? Alhamdulillah kita ngomong apa? Ketika orang bersin, orang itu ngomong alhamdulillah, kita ngomong apa? Yarhamukallah. Boleh, tapi suaranya pelan kata beliau. Demikian pula khatib mengatakan Muhammad, kita boleh sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan suara pelan kata beliau. Inda dzikril khatib ismuhu aw wasfahu sallallahu alaihi wasallam qala syekhuna wala yab'ad nadbut taraddi an sahabah. Demikian pula ketika disebut para sahabat, misalkan Abu Bakar As-Siddiq, kita boleh mengucapkan radhiyallahu anhu tapi dengan suara pelan, rilih. Dan beliau mengatakan bila raf'i sautin, tanpa mengangkat suara. Wa kadzalika ta'min li du'ail khatib.
demikian pula kalau kita aminkan doa khatib. Nah, jadi ya yang utama Allah alam adalah tidak amin kalau lagi khutib itu doa, karena memang riwayatnya itu tidak ada sahabat ketika Nabi itu ngomong amin, tidak ada, sedangkan pasti ada kalau ini ya. Namun sebagian memang boleh mengaminkan karena ini kan doa. Kalau doa kan kita boleh ngaminkan. Bisa ada orang teman kita ngomong nih, ya semoga panjang umur, boleh kita ngomong amin? Boleh, yang penting yang doanya orang apa? Orang Islam. Kalau orang non Muslim, semoga yang Tuhan Bapak sana jangan diaminkan, Bang. Ya, karena itu dia doa sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh, kata beliau, bila roh isau tanpa ada terdengar suara. Ya, ini sampaikan oleh ya Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in. Ya, orang-orang pesantren kenal banget lah Fathul Mu'in tuh, makanannya setiap ini tentang madhab Syafi'i disampaikan adalah tanpa mengangkat suara. Jadi amin, lirik aja. Kalau mau aminkan, begitu. Ya, ini karena emang ketiadaan riwayat mengangkat suara ketika Jumatan. Nah, barakallahu. Sudah masuk ini? Sudah. Masya Allah. Maaf ya, banyak pertanyaan namun qadarullah waktu yang tidak tempat ya, tidak terbatas waktu kita. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Insya Allah nanti kita jelaskan ya tentang masalah Jumatan yang cukup banyak ya biidznillah taala di pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah mudahkan. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.